Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Sulai. Dari bab 1241 sampai bab 1245, di channel Dongeng Donghua. Bab 1241, akhiri era ini. Perjanjian rahasia antara Barat Daya dan Barat Laut tampaknya terkait dengan kelangsungan hidup peradaban manusia. Namun sejauh ini, Ren Xiaosu bahkan tidak tahu isi perjanjian. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah King Zhen begitu penting? Tuan Zhang, Anda mengatakan sebelumnya bahwa lebih dari 300 peneliti ilmiah rahasia datang ke Barat Laut. Apa yang mereka lakukan di sini? Zhang Jinglin menggelengkan kepalanya, saya belum bisa mengatakannya, tetapi saya tahu bahwa upaya King Zhen untuk tujuan ini harus berguna. Xiaosu, situasi saat ini tidak mengharuskan Anda untuk menilai bahwa divisi lapangan ke-6 lebih penting dalam hati Anda, atau Luolan dan King Zhen lebih penting di hatimu. Tetapi perang ini membutuhkan perayaan. Tidak jauh dari sana, P5092 dengan tenang berkata, Marshal, kamu bisa pergi, serahkan saja padaku di sini. Ren Xiaosu melirik P5092, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berkata kepada Zhang Jinglin, oke, aku akan berangkat sekarang, kuharap semuanya tepat waktu. Setelah berbicara, dia menoleh ke P5092 dan berkata dengan serius, jika Anda memiliki kesulitan, silakan berdiskusi dengan semua orang. Jangan membebani diri Anda dengan terlalu banyak hal secara diam-diam. P5092 tertegun ketika mendengar ini, dan kemudian Zanyan tersenyum, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Mengambil keuntungan dari waktu semua orang untuk berbicara, berkedip ke sisi Li Yingyun dan yang lainnya, apa yang saya dengarkan tadi, kehendak Xiaosu adalah kehendak Ksatria. Ada apa? Anda juga menikmati Northwest. Ren Xiaosu belajar semua pengalaman hidupnya dari kerajaan penyihir, tetapi dia tidak memberitahu siapapun kecuali Yang Xiaojin. Terutama karena identitas subjek eksperimental 001 memang sedikit sakit gigi, dan fakta bahwa dia hidup lebih dari 200 tahun bahkan lebih. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dahuyu tidak tahu cerita dalam, jadi dia tidak mengerti. Mengapa Cavaliers tiba-tiba bersukacita di Northwest? Anda tahu, organisasi Ksatria sebelumnya memiliki reputasi, dan tidak ada yang berani meremehkan kekuatan lebih dari selusin orang luar biasa yang berkumpul bersama. Apalagi Cavaliers memiliki warisan. Hanya orang yang benar-benar pintar yang bisa memahami betapa pentingnya warisan. Saat ini, sebagian besar transenden disebabkan oleh kecelakaan, dan tentu saja mereka juga memiliki faktor potensial sendiri, tetapi warisan para ksatria berbeda, mungkin di masa depan. Mereka dapat langsung membentuk pasukan elit. Meskipun jumlahnya mungkin masih sedikit, jika itu adalah perusahaan 120 ksatria, seberapa mengerikankah organisasi seperti ini menyebabkan infiltrasi, serangan belakang, dan pembunuhan. Memikirkan kerlap-kerlip besar ini, matanya menyala. Dia berkata kepada Li Yingyun, kamu biarkan aku membelai itu. Organisasi ksatria kamu selalu berkata untuk mencari keturunan pendiri King He. Beberapa orang mengatakan bahwa keluarga saudari King He Group hanya memegang 3% dari saham, sisanya milik pendiri, dan keluarga Su masih menyimpannya. Dan sekarang Anda mengatakan bahwa Ren Xiaosu adalah pemimpin kuda, maka saya dapat mengerti bahwa Ren Xiaosu adalah pewaris King He. Li Yingyun melirik Dahuyu, lalu tersenyum dan menjelaskan, iya, dia adalah orang yang kita cari. Dahuyu berbisik di dalam hatinya, judul-judul di tubuh Marshal muda ini benar-benar semakin bertambah. Ketika klan Wang meluncurkan perang Central Plains terakhir melawan klan Zhou, Ren Xiaosu membawa orang-orang dari Hope Media dan King He ke Barat Laut. Sekarang para ksatria kembali berakar di Barat Laut. Hanya perlu selamat dari bencana saat ini, saya khawatir seluruh Barrier Alliance akan berada di Northwest. Memikirkan hal ini, alis Dahuyu menari.
Di tepi sungai Senmu di barat laut, para penggembala di padang rumput mengendarai ternak, domba, dan kuda untuk beristirahat sebentar. Sungai yang dangkal mengalir, dan yang jernih bahkan dapat melihat batu-batu di dasar sungai. Hasan mengendalikan Raja Wali untuk terbang ke selatan, dengan pemandangan yang luas di langit, sehingga ia dapat menghindari musuh-musuh dataran tengah terlebih dahulu. Belakangan ini, banyak elang aneh mencoba mendekati tim migrasi. Elang-elang itu melayang di atas kepala mereka, seperti mata musuh di langit. Namun, tidak peduli bagaimana Eagle Falcon berevolusi, itu tidak bisa menyamai kemampuan luar biasa Hasan. Yan Liuyuan memerintahkan Hasan untuk membunuh elang dan elang yang dikendalikan oleh Zero satu persatu sampai tidak ada lagi burung yang berani mendekati mereka. Pada saat ini, Yan Liuyuan berdiri diam di tepi sungai dan melihat ke pantai lainnya, sementara Pulan Qi sedang menunggu di sisinya. Di permukaan sungai, penampilan Yan Liuyuan terpantul. Rambut yang tumbuh setinggi pinggang telah berkurang setengahnya karena analisis terakhir robot nano. Dengan rambutnya diikat di belakang kepalanya, Kiki secara khusus menemukan tali putih untuk membantunya mengikat rambutnya. Pulan Qi berbisik, "Tuan, saatnya menyeberangi sungai." Yan Liuyuan tiba-tiba berkata, "Pulan Qi, sebelum Anda kembali ke istana, Anda seharusnya mendengar bahwa kami menukar senjata dan peralatan besi dari dataran tengah, benar?" Pada waktu itu, saya membawa Hasan ke sungai Senmu ini, dengan seorang pria bernama Bandit-Bandit Kuda Serai membuat kesepakatan. Kami membawa bulu, dan mereka membawa apa yang kami butuhkan. Meskipun kesepakatan itu sangat sederhana, dan bahkan sedikit turun untuk memikirkannya sekarang, pada waktu itu saya benar-benar berpikir bahwa itu adalah awal dari semua hari yang baik. Kami perlahan akan menjadi lebih kuat. Yan Liuyuan melanjutkan, tapi saya masih meremehkan era ini. Selama ini tidak berakhir dalam satu hari, itu akan terus mengambil semuanya dari Anda. Pulan Qi bertanya dengan suara rendah, "Tuan, Anda mengatakan bahwa Central Plains sekarang berbahaya, jadi mengapa kita tidak langsung pergi ke utara, mengapa pergi ke air berlumpur ini?" Saya tidak ingin mempertanyakan keputusan Tuan Anda, tetapi ada keraguan di hati saya. Selanjutnya adalah saudara yang akan membantu Anda. Yan Liuyuan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, Anda sudah ingin bertanya, termasuk bertanya-tanya dari mana saudara lelaki saya berasal, apa masa lalu kita, dan mengapa saya bersedia memindahkan keluarga ke barat." Pelayan Lan Qi dan Hasan sebenarnya ingin bertanya, tetapi mereka tidak berani bertanya secara langsung. Saudara laki-laki tuannya muncul dari udara kosong. Dia belum pernah mendengar tentang tuan sebelumnya, tetapi Xiao Yu dan tuannya tampak sangat peduli satu sama lain. Yan Liuyuan berkata, "Pulan Qi, jika aku tidak ada di sana, aku akan mati. Sekarang tubuhku mengalir dengan darahnya, dan hubunganku dengannya jauh lebih dekat dari yang kau kira." "Tuan," Pulan Qi akhirnya berkata, "banyak orang dari barat laut datang ke padang rumput beberapa waktu lalu untuk membantu kami membangun sekolah dan mengajari kami cara merawat hewan, tetapi saya tidak suka mereka. Hasan dan saya kadang-kadang menanggungnya. Saya tidak bisa tidak bertanya kepada mereka tentang kakak Anda. Di mulut mereka, kakak Anda hampir maha kuasa. Kedengarannya lebih kuat daripada Anda. Saya bertanya pada saat itu, apakah mereka berpikir Anda adalah tuan atau kakak Anda? Orang-orang dari Northwest menjawab bahwa saudaramu lebih baik. Tetapi jika dia begitu baik, lalu mengapa kita harus membantunya?" Petik 2. Kata-kata Pulan Qi penuh dengan ketidakpuasan. Yan Liuyuan tidak bisa tertawa atau menangis, bekerja sama dengan hamba ini Lan Qi sebenarnya membuat ketidakadilan untuk dirinya sendiri, di mata mereka, dia adalah bakat paling kuat di dunia. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu tidak perlu membandingkannya seperti itu, Servant Lanzi, aku memberimu kemampuanmu dan Hasan. Tetapi kamu mungkin tidak tahu bahwa dia juga memberiku kekuatanku." Hamba Lan Qi benar-benar terpana ketika dia mengatakan ini, ternyata seperti ini. Citra Ren Xiaosu tiba-tiba menjadi jauh lebih tinggi di mata Pulan Qi. Tetapi pada saat ini, Hasan tiba-tiba berlari, "Tuan, elang di langit telah menemukan musuh di selatan, tetapi hanya ada satu orang di sisi lain." Yan Liuyuan memberi isyarat untuk memanggil Raja Wolf, lalu berbalik dan duduk di punggung Raja Wolf yang murah hati, dan perlahan-lahan menyapanya ke selatan. "Sepertinya pihak lain ingin berbicara dengan saya,
Anda tidak perlu datang. Hasan berkata dengan mendesak, bagaimana kalau kita tidak mengikuti? Bagaimana jika Tuan, Anda dalam bahaya? Yan Liuyuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mereka yang bisa mengancamku sendirian tidak ada di sini sekarang. Tampaknya orang-orang itu sekarang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan berteman. Menurut Yan Liuyuan, ada sangat sedikit orang yang mungkin mengancamnya. Li Shentan harus dihitung sebagai satu, Zhou Yingsui harus dihitung sebagai satu, dan kakek omong kosong harus dihitung sebagai satu, tetapi orang-orang ini sekarang berteman dengan Ren Xiaosu. Dan dia menjadi pelayan saudaranya, jadi dia sepertinya tidak perlu khawatir tentang itu. Selama pasukan intelijen buatan tidak datang, Yan Liuyuan tidak akan takut. Raja Serigala perlahan berjalan menuju selatan dengan air sungai Senmu yang jernih. Hasan buru-buru menyapa suku itu untuk berkemas dan bersiap untuk melanjutkan. Di selatan, seorang wanita muda mendekat, Yan Liuyuan bertemu dengannya di surat kabar, dia mendengar bahwa Ren Xiaosu telah menyelamatkan hidupnya, penyanyi Liran. Tapi yang jelas, Liran tidak lagi memiliki kewarasannya sendiri. Duduk di belakang Raja Serigala, Yan Liuyuan bertanya dengan rendah hati, apa gunanya berlari ke sini? Zero tersenyum, tidak banyak orang yang dapat menganalisis nanobot secara terbalik, jadi saya selalu harus melihatnya. Tidak banyak berarti ada yang lain, Yan Liuyuan tersenyum, siapa itu? Satu-satunya orang yang telah mencoba sejauh ini adalah kamu dan Li Shentan, kata Ling setelah memikirkannya. Namun, Li Shentan tampaknya lebih tepat daripada kamu dalam mengendalikan keinginan mental, dan lebih jelas bahwa dia mengambil langkah itu. Biaya. Yan Liuyuan bertanya-tanya, apakah Anda tahu tentang kehendak rohani? Mendengar apa yang dimaksud pihak lain, bagaimana perasaan Yan Liuyuan bahwa pihak lain tahu apa yang akan terjadi jika seseorang yang luar biasa melewati ambang pintu? Zero berkata, tidak masalah. Lalu mengapa kamu datang dari jauh? Kamu tidak ingin hanya menatapku, Yan Liuyuan bertanya. Aku tahu kamu adalah orang terdekat Ren Xiaosu, jadi aku ingin membicarakan tentang Ren Xiaosu denganmu, kata Ling. Yan Liuyuan berkata dengan tenang, mengapa saya harus berbicara dengan Anda? Jangan gugup, hanya ingin tahu, kata Ling sambil tersenyum, saya selalu berpikir dia adalah orang yang sangat unik. Tampaknya dalam peradaban manusia, hampir semua individu yang kuat memiliki hubungan yang kurang lebih dengannya. Saya sedikit bingung, mengapa orang-orang itu mau mengelilinginya, dunia sepertinya sangat disukai olehnya. Yan Liuyuan menggelengkan kepalanya, saya benar-benar berpikir dunia agak tidak adil baginya. Mengapa kamu mengatakan itu? Ling bertanya, duduk di barat laut, pemimpin keluarga Qing juga adalah temannya. Bahkan Tuan Wang Shengzi sering berkata untuk tidak membuat rencana untuk menyakitinya. Bagi orang seperti itu, dunia tidak adil baginya. Yan Liuyuan berkata, yang dia inginkan pada awalnya hanyalah tempat tinggal. Mungkin Ren Xiaosu cukup menyilaukan di mata orang lain, tetapi Yan Liuyuan, sebagai adik lelakinya, tidak berpikir begitu. Sejak Ren Xiaosu bangun di era ini, semua yang dia inginkan hilang. Lawan sekarang memiliki status, kekuatan, prestise, uang, dan kekuatan, tetapi ini bukanlah yang paling diinginkan lawan di awal. Yan Liuyuan tahu apa yang diinginkan Ren Xiaosu, tapi itu hanya rumah yang aman. Ketika dia mengetahui dari populasi barat laut bahwa Ren Xiaosu telah menetap dengan Yang Xiaojin di Aning Isrod, dia senang untuk Ren Xiaosu dari hati, tapi sekarang. Aku takut bahwa rumah di Aning Isrod akan hilang. Karena itu, ketika dia memikirkan hal ini, Yan Liuyuan merasa bahwa dunia benar-benar tidak adil bagi Ren Xiaosu. Hal yang paling tidak adil adalah sepertinya hanya ada satu jalan tersisa bagi Ren Xiaosu untuk mengorbankan dirinya. Yan Liuyuan tahu seberapa kuat Ren Xiaosu, dan juga tahu harga menjadi kuat. Tetapi pihak lain awalnya hanya ingin menjalani kehidupan yang stabil. Ren Xiaosu pernah mengatakan bahwa keinginan terbesarnya adalah menjadi guru sekolah di kota pasar, dan menumbuhkan ala carte di pintunya sendiri. Itu sudah cukup. Jadi, mengapa orang seperti itu harus mengorbankan dia untuk mengakhiri era sedih ini? Yan Liuyuan bahkan sedikit marah. Setelah marah, dia mengerti bahwa pada saat ini, dia harus kembali ke sisi Ren Xiaosu dan menemaninya untuk menghadapi segalanya.
Yan Liuyuan berkata kepada Zero, kembalilah. Akan ada pertempuran antara manusia dan kamu. Apa yang telah kamu lakukan tidak bisa dimaafkan lagi. Mengangguk kepalanya, dia tiba-tiba berkata, katakan pada Ren Xiaosu, tolong, satu hal yang dia bisa yakinkan bahwa aku tidak akan membiarkan orang tua, anak-anak, dan wanita hamil pergi ke medan perang. Setelah berbicara, Ling mengendalikan Li Ran untuk berbelok ke selatan dan menemui kerumunan yang bergelombang. Bab 1242, Prajurit Barat Laut. Garis pertahanan 3 gunung. Di bawah serangan perintah presisi dari kecerdasan buatan, pasukan Qing mulai mundur dengan mantap. Para prajurit Qing memiliki rasa hormat, mereka tidak pernah berperang dengan perang yang sedemikian menyedihkan. Setiap gerakan mereka ada di mata orang lain, tetapi mereka masih tidak bisa mengetahui pergerakan musuh. Posisi Ming Ming Qing memiliki badai logam seperti Sanqi, dan artileri berbagai kaliber, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan musuh. Lawan maju selangkah demi selangkah, tidak memberi pasukan Qing kesempatan. Ketika Angkatan Darat Pertama meninggalkan posisi 171, itu mengubur sejumlah besar bahan peledak di posisi itu, mencoba untuk memikat kecerdasan buatan untuk menduduki itu. Dan kemudian menggunakan bahan peledak yang terkubur di muka untuk menyebabkan kerusakan besar pada pasukan yang dikendalikan intelijen buatan. Namun, setelah mereka dievakuasi, pasukan intelijen buatan tidak menduduki posisi tersebut, tetapi hanya mengirim satu orang untuk membongkar semua bahan peledak. Lawan tahu di mana setiap ledakan terjadi dan sangat ahli dalam penjinakan bom. Kemudian, pasukan Qing menanam ladang ranjau di mana lawan harus lewat, berharap untuk memblokir kemajuan kecerdasan buatan. Ladang ranjau adalah salah satu metode yang paling umum digunakan dalam perang. Ranjau darat tidak mahal dan bahkan lebih murah daripada artileri. Jenis ranjau darat dengan daya ledak tinggi ini menyebar ke ladang ranjau besar, jika pasukan manusia takut itu akan ditunda selama beberapa bulan. Lagi pula, jika tarif tidak dihilangkan, hanya ada satu jalan buntu dalam kemajuan. Namun, yang mengejutkan pasukan Qing adalah bahwa pasukan intelijen buatan bahkan tidak membersihkan ranjau, jadi mereka langsung melewati ladang ranjau. Ketika para prajurit yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan melewati ladang ranjau, lawan tampaknya tahu sebelumnya di mana ranjau ditempatkan, dan kemudian dihindari di muka. Para prajurit yang bertanggung jawab atas pengintaian jarak jauh menemukan bahwa beberapa pasukan musuh tiba-tiba berbalik tepat sebelum mereka menginjak ranjau. Operasi semacam ini sungguh luar biasa. Jika hanya satu orang yang dapat menghindari ranjau darat, tidak masalah, tetapi semua orang di sisi lain mengabaikan keberadaan ranjau darat. Jika dikatakan bahwa tidak ada yang menemukan ranjau, tetapi pihak lain tahu di mana ada ranjau, tetapi tidak pernah membuang waktu untuk membersihkannya, ini cukup mengejutkan orang. Untuk pasukan intelijen buatan, tambang yang diketahui itu seperti koordinat yang telah ditandai satu persatu, dan semua unit tempur akan secara otomatis menghindarinya ketika melewati koordinat ini. Ini seperti program yang sempurna. Menghadapi musuh seperti itu, Anda bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Apa yang bisa dilakukan pasukan Qing adalah mengisi celah di garis pertahanan mereka dengan kehidupan satu demi satu. Namun, setiap kali diisi, itu akan dicabik-cabik oleh musuh dengan kejam. Qing Yi memberikan semua upayanya, tetapi itu sia-sia. Namun, Qing Yi merasa sangat senang, meskipun dia akan dikalahkan oleh musuh, dia telah melihat perang nyata sebelum kalah. Dia memiliki pengetahuan militer dari sekolah dasar, dan dia terpesona setiap kali dia melihat perang terkenal di catatan. Qing Yi seperti orang yang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar kebenaran. Sekarang dia telah melihat kebenaran ini, dia memahaminya, dan dia puas. Garis pertahanan 3 gunung memiliki 3 gunung, tetapi 2 telah jatuh. Qing Yi berdiri di satu-satunya markas komando posisi defensif yang tersisa secara diam-diam, dan orang kepercayaan di sampingnya berbisik, "Tuan, sesuai dengan rencana kepala King Zhen. Anda harus pergi." Qing Yi melirik orang kepercayaannya, "Aku tidak bisa pergi." Orang kepercayaan itu berkata, "Tuan, Anda telah melakukan cukup dan mencoba yang terbaik. Serahkan sisanya pada saya, silakan mundur ke barat laut dengan kepala King Zhen." Para prajurit pasukan Qing tidak tahu bahwa, pada kenyataannya, ini adalah perang yang ditakdirkan untuk gagal,
dan bahkan King Zhen, Luolan, dan King Yi semuanya siap untuk mundur. Arti perang ini adalah membiarkan Zero mengalahkan King Shi, atau membiarkan Zero berpikir dia mengalahkan King Shi. Hanya sedikit orang yang tahu rencana retret, dan orang kepercayaan adalah salah satunya. King Yi memandangi pihak lain dengan senyum serius dan berkata, 2 tentara kelompok A dan 1 tentara kelompok B akan dimakamkan di sini. Sebagai komandan tertinggi, bagaimana saya bisa memerintahkan semua orang untuk melemparkan kepala mereka dan memercikkan darah sedetik sebelumnya? Mundur dalam 1 detik. Sebelum datang ke garis pertahanan 3 gunung, King Zhen mengaku bahwa ia harus mundur seperti yang direncanakan. King Yi sepenuhnya setuju, tetapi ia tidak berencana untuk pergi dari awal. Dia tahu apa artinya King Zhen, tetapi bisakah King Yi pergi? Dia pergi, saya takut bahwa jiwa-jiwa prajurit King yang mati di 3 gunung akan kecewa. King Yi setuju dengan King Zhen, tapi dia takut King Zhen tidak akan membiarkannya maju ke depan. King Yi tersenyum pada orang kepercayaannya, katakan pada saudara laki-lakiku yang kedua, aku tidak akan kembali, ini tempatku. Dengan linglung, ketika King Yi membuat keputusan ini, sepertinya dia telah kembali ke masa ketika dia masih remaja, penuh kerinduan dan hasrat. Dia mengikuti pamannya ke barak di belakang Gunung Ginggo, sampai suatu hari dia melihat 2 remaja lainnya. Kemudian memulai hidup tanpa penyesalan. Sama seperti Gunung Ginggo di musim gugur, pegunungan dan dataran penuh dengan daun keemasan, bersinar dan cemerlang. Di hutan belantara, kereta uap melaju kencang dari utara ke selatan. Di Gunung Ginggo, King Zhen duduk di danau hitam dengan tenang dan bermeditasi. Tidak ada orang lain di desa pegunungan yang berada di tengah gunung, jadi Luolan mengambil tanggung jawab untuk memasak. Dia berjalan keluar dari dapur belakang dengan 3 nasi goreng kecap dan menyerahkannya kepada Zhou Qi dan King Zhen. King Zhen tidak buru-buru makan setelah mengambilnya, tapi Zhou Qi melahapnya seperti hantu kelaparan. Luolan sedikit tidak senang, aku berkata pada Zhou Qi, aku bekerja keras untuk memasak untukmu, mengupas bawang putih dan bawang merah, dan mencuci beras untuk waktu yang lama. Pada saat ini kamu makan nasi goreng kecap wangi. Menurutmu apa yang harus kamu katakan padaku? Petik 2. Zhou Qi terdiam beberapa saat dan bertanya, ada lagi? Luolan. Sementara dia berbicara, dia melihat Su Men bergegas masuk, dan kemudian berkata kepada King Zhen. Tuan, pos di sisi timur Barrier 111 menemukan bahwa monster yang berlari keluar dari Jingshan sebelum mendekati Barrier 111 dengan kecepatan penuh. King Zhen bertanya, berapa lama untuk mencapai Barrier 111? Paling lama setengah hari, kata Su Men. King Zhen berdiri dan berbalik dan berkata kepada Luolan dan Zhou Qi, sudah waktunya untuk pergi. Monster ini tiba-tiba muncul, menunjukkan bahwa orang-orang dari barat laut untuk menyimak channel Dongeng Donghua dan menemui kita, akan segera datang. Jika tidak ada yang lain, Ren Xiaosu datang sendiri. Tidak ada cara komunikasi antara barat daya dan barat laut, tetapi King Zhen memiliki caranya sendiri dalam menilai situasi. Orang yang benar-benar berpandangan panjang pandai menemukan apa yang ada di balik penampilan melalui penampilan. Tampaknya Ren Xiaosu adalah satu-satunya yang dapat memaksa kecerdasan buatan untuk menggunakan monster ini. Zhou Qi berkata dengan emosi, Ren Xiaosu sekarang telah menjadi komandan muda di Angkatan Darat Barat Laut, dan dia masih bersedia mengambil risiko untuk menyelamatkan orang. Wajahmu benar-benar hebat. King Zhen menggelengkan kepalanya, ini tidak ada hubungannya dengan wajah. Perang inilah yang mengharuskan saya, atau mengharuskan salah satu dari kita untuk mencapai Northwest hidup-hidup. Saya akan memberitahu Anda bagian terakhir dari rencana dalam perjalanan. Siapapun yang berakhir di Northwest akan benar. Perang ini membantu dengan tegas. Luolan tiba-tiba bertanya, sekarang Anda punya peluang untuk menang lagi. King Zhen berpikir sejenak dan berkata, ini masih 30%, tapi itu sudah cukup. Dengan mengatakan itu, Su Men membuka jalan rahasia di Ginggo Manor dan Luolan bertanya,
di masa lalu, Anda dan yang termuda sering bertukar identitas melalui jalan rahasia ini. Yah, King Zen mengangguk, terima kasih untuknya. Jalan rahasia ini dibangun oleh mantan penguasa klan King dan telah digunakan selama beberapa dekade. Hanya saja, di masa lalu, jalan rahasia ini digunakan untuk kegiatan kotor itu. Ada ruang-ruang rahasia dan penjara di bawah ini. Setelah King Zen mengambil alih Gingo Manor, ia bahkan melihat lebih dari 100 tulang belulang wanita di dalamnya. King Zen tahu bahwa hal terburuk di dunia pasti terjadi di sini. Keempat orang masuk dari jalan rahasia, tetapi segera setelah mereka memasuki jalan rahasia, Luo Lan menatap dinding jalan rahasia dan tertegun. Lampu-lampu dinding bertatakan di lorong rahasia, dan cahaya kuning lembut menerangi dua karakter kecil yang baru terukir di dinding kesepian. King Zen berdiri diam, itu yang ketiga. Tiba-tiba, Luo Lan bahkan bisa membayangkan bahwa King Shen telah berdiri di sini berkali-kali, menunggu untuk bergantian dengan King Zen. Pihak lain menunggu diam-diam di bawah lampu dinding, yang mereka minta hanyalah untuk berbaur dengan mereka dan tidak lagi sendirian. Setiap kali Luo Lan memikirkan apa yang sebelumnya meragukan atau mempertanyakan kata-kata pihak lain, hatinya merasa tidak nyaman seolah dipegang erat oleh seseorang. Dia meragukan tujuan termuda, dia mempertanyakan motif termuda, ragu-ragu dan sinis lagi dan lagi, tetapi yang termuda tidak pernah menunjukkan kemarahan. Namun, yang termuda pasti sedih saat itu. Saudaraku, ayo pergi, King Zen berkata. Kamu tidak bisa membiarkan anak ketiga mati sia-sia. Yah, kamu tidak bisa membiarkan anak ketiga mati sia-sia, Luo Lan mengangguk dan berkata. Keempat orang berjalan ke kegelapan jalan rahasia, kendaraan telah diparkir di ujung jalan rahasia, mereka berempat, di dalam mobil, akan mengikuti rute yang direncanakan ke titik pertemuan. Di sebelah timur barier nomor 111, senja merangkak cepat, dan di atas kepalanya, masih ada sekawanan burung melayang-layang seperti awan gelap. Ketika Luo Lan dan yang lainnya mengemudikan kendaraan menjauh dari penghalang nomor 111, mereka segera mengubah arah saat senja dan mengejar kendaraan lurus. Di zona kontrol militer barier nomor 144, puluhan ribu wanita, anak-anak dan anak-anak berbaris untuk memasuki pintu kunci. Tanpa panik seperti yang dibayangkan, kebanyakan orang menunggu di tempat istirahat. Ada air dan makanan di tempat istirahat. Setiap orang memiliki selembar kertas di tangannya yang menandai nomor seri. Dari waktu ke waktu, tentara dari Angkatan Darat Northwest datang untuk berteriak, dan mereka yang dipanggil ke nomor seri keluar dan berbaris dan mengikuti semua rahasia. Pintu kuncinya. Namun, di masa-masa sulit, ada segala macam kehidupan. Tidak hanya perempuan tua dan muda dan anak-anak di sini, tetapi sebenarnya ada pengusaha besar dan keluarga mereka. Wang Fugui memungut ratusan truk mereka, dan tentu saja mereka harus diberi perlakuan istimewa. Sehingga mereka diizinkan untuk pergi langsung melalui pintu kunci tanpa harus menanggung rasa sakit berlarian. Bahkan, orang-orang dengan uang dan kekuasaan memang dapat menikmati beberapa keistimewaan di dunia ini. Meskipun Wang Fugui bisa menangani mereka sesuka hati, dia selalu memiliki wajah yang lebih baik. Setelah pengusaha besar ini datang ke zona kontrol militer, mereka harus mengantri seperti orang biasa. Tetapi mereka secara alami tidak mau menunggu, jadi mereka membeli nomor seri yang lebih maju dengan emas, dan pergi ke Fort 178 melalui pintu kunci lebih awal. Para pedagang besar ini juga membeli real estate di benteng 178, dan setelah tiba di benteng 178, mereka dapat pergi langsung dan tinggal di properti mereka sendiri di benteng. Tentara Barat Laut mengetahui hal-hal ini, tetapi tidak terlalu banyak ikut campur. Dunia ini sangat nyata. Paman yang diperintahkan Ren Xiaosu untuk dibawa tentara ada di tempat peristirahatan ini dan menjadi bintang. Dia memberitahu para pengungsi baru berulang kali bagaimana dia secara paksa diambil alih oleh Marsal Muda, dan kemudian berbicara tentang kebajikan dan kebenaran Marsal Muda. Bahkan pria kecil ini peduli padanya. Dalam uraiannya, bukan tentara yang membawanya, tetapi Ren Xiaosu sendiri yang membawanya ke zona kontrol militer. Pada saat ini, hati paman yang paling emosional adalah bahwa dunia berubah begitu cepat. Angkatan Darat Barat Laut sebenarnya memiliki cara seperti ini yang membuat orang berjarak ribuan mil.
Tetapi pada saat ini, tiba-tiba seekor burung gereja terbang ke zona kontrol militer dengan pipa kayu. Para prajurit yang bertugas menjaga ketinggian telah menerima perintah itu sejak lama, dan mereka menembak semua burung secara langsung. Dengan 2 poni tembakan, bulu burung pipit yang dipukuli dengan pipa kayu melayang dan jatuh lurus ke tanah. Ketika Dahuyu mendengar suara tembakan, dia segera membawa orang-orang untuk memeriksanya. Dia tidak peduli tentang burung pipit, tetapi mengambil pipa kayu di tanah dan membukanya. Di dalamnya ada catatan, dalam 3 menit, akan ada serangan rudal di pintu masuk bagian. Tolong evakuasi. Crowd, jangan mencoba untuk memindahkan lorong, jika tidak akan menghancurkan seluruh 144 penghalang. Dahuyu membeku sesaat, tidak ada keraguan bahwa ini adalah catatan yang dikirim oleh Zero. Nol tampaknya tahu cara mereka mundur, jadi mereka harus menghancurkan pintu kunci mereka secara langsung. Tapi dia tidak bisa mengetahuinya, karena Zero ingin menyerang di sini dengan rudal, mengapa dia harus mengingatkannya. Jadi yang ingin dihancurkan pihak lain bukanlah manusia di sini, melainkan pintunya. Untuk apa ini? Bagaimanapun, pintu ini sendiri dapat dipindahkan, dengan operasi Ren Xiaosu di depan, semua orang tahu bahwa pintu kunci ponsel sebenarnya lebih dapat diandalkan. Tapi sekarang, retret Linglian diblokir lebih cepat dari jadwal. Terlambat untuk memikirkan hal ini, Dahuyu meraung, cepat dan bawa semua orang pergi, cepat. Semakin jauh dari pintu kunci, semakin baik. Para prajurit tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketaatan adalah keinginan yang mendalam di tulang mereka. Tentara Northwest bergerak cepat. Mereka dengan cepat membawa para pengungsi pergi, dan semua orang dievakuasi menjauh dari pintu kunci. Klan Wang memiliki kekuatan rudal. Meskipun kekuatan rudal mereka jauh lebih rendah daripada klan Qing, itu masih cukup menakutkan. Saat ini, 4 penghalang di garis depan mungkin berada dalam jangkauan rudal masing-masing, dengan kata lain, pasukan intelijen buatan tidak jauh dari sana. Di zona kontrol militer besar, semua orang melarikan diri. Dahuyu tidak berani bertaruh bahwa peringatan pada catatan ini benar atau salah, dia hanya bisa membawa seseorang pergi dulu. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berlari ke arah pintu kunci. Dahuyu melihat ke belakang, dan Zhang Hao yang membuka pintu kunci. Dahuyu meraung, mengapa kamu pergi? Rudal itu akan jatuh. Kamu masih berlari di dalam saat ini. Apakah kamu akan mati? Namun, Zhang Hao berbalik dan berkata, Kepala P5 mengatakan kepada saya bahwa jika pintu kunci ini dalam bahaya dihancurkan, itu harus ditutup. Jika tidak, semua orang yang melewati pintu kunci 2 hari yang lalu semuanya akan jatuh. Dahuyu terdiam. Ada puluhan ribu orang yang melewati gerbang kunci dalam 2 hari. Jika semua pengungsi kembali ke penghalang nomor 144, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Ren Xiaosu. Tetapi masalahnya adalah jika Anda menutup pintu kunci sekarang, tidak akan ada waktu untuk kembali. Untuk menyelamatkan 1 orang, atau untuk menyelamatkan puluhan ribu, opsi ini sekali lagi di depan semua orang. Ini adalah pilihan yang sulit, dan bahkan orang-orang seperti Dahuyu yang telah melihat angin kencang dan gelombang hampir tidak dapat membuat keputusan segera. Tetapi pilihan ini tampaknya tidak sulit bagi Zhang Hao. Zhang Hao tersenyum pada Dahuyu dengan cara yang jauh, Kepala Zhang Huseng, saya adalah seorang tentara barat laut. Setelah berbicara, dia berbalik dan berlari menuju gedung tempat pintu kunci berada, sekuat cita. Di langit yang jauh, 3 rudal ramping terbang dengan sayap ekor panjangnya, cukup cepat untuk menembus penghalang suara. 20 detik kemudian, rudal menghantam lokasi gerbang kunci pada saat yang sama seperti guntur, dan area puluhan meter langsung lenyap, tetapi hal-hal yang dikhawatirkan Dahuyu tidak terjadi. Mereka yang telah mencapai benteng 178 melalui gerbang kunci sebelumnya, itu tidak jatuh. Bab 1243, Bala Bantuan. Pintu kunci dihancurkan, tetapi puluhan ribu wanita, anak-anak dan anak-anak belum mundur. Zero memberi tentara barat laut waktu 3 menit untuk mengevakuasi massa, tetapi masalahnya adalah bahwa puluhan ribu orang ini berada di dekat gerbang kunci. 3 menit terlalu ketat dan akan selalu ada kelalaian. Setelah ledakan, Dahuyu segera menghitung korban, dan kemudian menemukan bahwa dalam pemboman rudal,
ratusan orang terluka oleh pecahan bom dan puing-puing saja. Ratusan tentara Angkatan Darat Barat Laut yang bertanggung jawab atas evakuasi massa terluka dan terbunuh. Tidak ada yang mengharapkan situasi ini, dan hilangnya pintu kunci berarti bahwa para wanita dan anak-anak tua, muda, dan muda ini harus berjalan ke Fort 178 lagi. Dan masalah yang paling kritis adalah bahwa kelompok ini sendiri adalah yang paling lambat dalam mobilitasnya. Ada wanita yang menggendong anak-anak, dan orang tua yang tidak bisa berjalan dengan mudah. Zhang Xiaoman mendengar ledakan di bagian lain dari penghalang, dan bergegas kembali dengan terburu-buru, ada apa? Dahuyu bergumam, jangkauan unit rudal Wang tidak terlalu jauh, yang berarti bahwa mereka sudah sangat dekat dengan kita, dan sekarang sudah terlambat untuk mengungsi. P5092, yang sedang mengerjakan rencana tempur, juga bergegas. Zhang Xiaoman memandangnya dan bertanya, bisakah kendaraan yang dipesan oleh Divisi Lapangan ke-6 digunakan untuk mengirim orang-orang ini mundur? Namun, P5092 menggelengkan kepalanya dengan tenang, tidak, Divisi Lapangan ke-6 memiliki kendaraan untuk memiliki mobilitas yang cukup. Bahkan jika orang tua dan anak-anak ini dikendalikan oleh kecerdasan buatan, mereka tidak akan menimbulkan terlalu banyak ancaman. Lagi pula, fungsi fisik mereka jauh tidak bisa menahan intensitas perang. Sebaliknya, kita sekarang harus menjaga kekuatan tempur. Zhang Xiaoman cemas, tapi itu anak-anak dan orang tua. Kita tidak bisa melihat mereka berjalan sampai mati di jalan. Dengan kecepatan mereka, saya takut kecerdasan buatan akan menyusul mereka dalam 2 hari. Itu tidak apa-apa, kata P5092 dengan dingin, perang adalah perang, dan Marshal tidak ada di sana. Sebagai komandan tertinggi Divisi Lapangan ke-6, saya tidak boleh menggunakan emosi dan moralitas sebagai kriteria penilaian. Hanya ada satu kriteria untuk penilaian saya, yaitu cara memenangkan perang. Zhang Xiaoman terdiam, semua orang tahu bahwa P5092 benar, tetapi mereka tidak bisa menerimanya secara emosional. P5092 melirik zona kendali militer yang kacau, kamu segera memulihkan ketertiban di sini dan mengatur mereka untuk mengungsi dengan berjalan kaki. Aku akan terus membuat rencana tempur. Dengan itu, P5092 kembali ke markas, seolah-olah para pengungsi yang menangis ini tidak ada hubungannya dengan dia. Zhang Xiaoman bergumam, berdarah dingin. Dahuyu meliriknya, sebenarnya, keputusannya tidak salah. Zhang Xiaoman menghela nafas, saya juga tahu dia benar. Dari sudut pandang militer, saya setuju dengannya, tapi saya merasa tidak nyaman. Saya berharap kecepatan kemajuan kecerdasan buatan akan lebih lambat. Di pos sebelah timur barier nomor 144, Zhou Yingsui memindahkan kursi kayu dan duduk di gerbang pos, malas berjemur di bawah sinar matahari. Dia menyipitkan matanya dan bersenandung di tenggorokannya. Di bawah kakinya, beberapa tanaman merambat membentang sejauh puluhan kilometer. Tanaman merambat ini tidak padat, dan Zhou Yingsui sekarang hanya menggunakannya sebagai sarana investigasi. Meskipun tanaman merambat Zhou Yingsui cukup untuk menelan penghalang, masalahnya adalah bahwa ruang lingkup investigasinya terlalu besar. Dia harus mengorbankan kepadatan tanaman menjalar dengan imbalan perlindungan. Dinding ini menjalar berliku-liku di tanah, seperti urat-urat daun besar. Melihat ke bawah dari langit, ada keindahan yang aneh. Apa yang membuat Zhou Yingsui sedikit tidak bahagia adalah bahwa penghalang ke-144 sepertinya sangat sibuk, dan tidak ada yang datang untuk memberikan makanannya kemarin. Zhou Yingsui menggunakan garis pos untuk menelepon kembali untuk mengeluh, tetapi diperingatkan oleh P5092 untuk tidak menduduki jalur komunikasi. Pos harus tetap diam sampai musuh ditemukan. Kalau tidak, setiap kali Zhou Yingsui menelepon, semua orang akan gelisah untuk sementara waktu, berpikir bahwa musuh sudah tiba. Namun, pada saat ini, Zhou Yingsui tiba-tiba berdiri dari kursinya. Beberapa lusin kilometer jauhnya, kerumunan orang tiba-tiba bergegas ke daerah yang tertutup oleh creeper. Zhou Yingsui tidak lagi berperan kecil untuk dimanipulasi, ia mencoba menyerang kerumunan orang itu dengan harimau yang memanjat dinding. Tetapi sekarang kepadatan harimau yang memanjat dinding tidak cukup, sehingga harimau yang memanjat dinding tidak mampu membunuh beberapa orang. Blokade harimau tercabik-cabik. Setelah bertemu dengan panjat dinding harimau,
musuh tiba-tiba dibagi menjadi 3 jalan, berbaris menuju masing-masing 144, 145, dan 146. Jumlah orang mungkin sebanyak jutaan. Zhou Yingsui mengerutkan kening, misinya adalah mendeteksi, bukan membunuh musuh. Sebelum meninggalkan pos, Ren Xiaosu juga mengatakan dengan sangat jelas. Meskipun dia sangat kuat sekarang, musuh ini bukan orang yang luar biasa yang bisa menang sendirian, jadi dia hanya perlu melaporkan situasi musuh dan tidak perlu melawan. Zhou Yingsui berbalik dan memasuki rumah untuk menghubungi jalur komunikasi. Musuh datang, dan masih ada 67 km jauhnya dari pos terdepan. Sekarang mereka terbagi menjadi 3 jalur dan menuju 3 arah. Setelah berbicara, Zhou Yingsui dengan cepat mengumpulkan harimau panjat dinding, dan kemudian melarikan diri ke arah penghalang 144. Di dalam penghalang, Dahuyu awalnya cemas, tetapi sekarang setelah Zhou Yingsui melaporkan musuh, dia jauh lebih tenang. Tidak ada gunanya khawatir, semua orang hanya bisa memikirkan tindakan balasan. P5092 berkata kepada Dahuyu, divisi lapangan ke-6 bertanggung jawab atas perang gerilya untuk menunda musuh. Sisi Anda akan memimpin semua orang untuk mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengungsi secepat mungkin. Divisi lapangan ke-6 tidak akan bertahan lama. Dahuyu bertanya, berapa lama itu bisa bertahan? Pos terdepan masih lebih dari 100 km dari penghalang nomor 144. Dengan kecepatan kecerdasan buatan, ia dapat menyusul para pengungsi dalam 1,5 hari, paling lambat dalam 2 hari. P5092 mengatakan, saya tidak dapat meyakinkan Anda berapa lama divisi lapangan ke-6 dapat bertahan. Anda juga tahu betul jenis musuh yang kita hadapi. Apa yang bisa dilakukan divisi lapangan ke-6 adalah memastikan bahwa para pengungsi yang pergi sebelumnya tidak akan dikejar. Pada kumpulan orang terlantar saat ini, saya tidak berpikir kita harus memiliki terlalu banyak harapan. Bahkan, makna P5092 sangat jelas, tidak mungkin bagi kelompok wanita dan anak-anak tua, muda, dan muda yang terdampar di barier 0. 144 untuk bertahan hidup. Dahuyu menghela nafas. Apakah benar tidak ada cara lain? Namun, pada saat ini, Sun Yeyu tiba-tiba berlari keluar dari barak dan berteriak, itu tidak baik, ini tidak baik. Sekelompok musuh menusuk ke daerah induksi saya dari timur laut. Saya merasa akan ada sesuatu di dalam. Ribuan orang luar biasa. Semua orang tercengang. Bukankah Marshall mengatakan bahwa kecerdasan buatan ini seharusnya tidak dapat mengendalikan yang luar biasa? Mengapa begitu banyak yang tiba-tiba muncul? Dan masalahnya adalah, tidak ada begitu banyak orang luar biasa di seluruh Liga Penghalang, kan? Zhang Xiaoman berkata kepada Sun Yeyu, jangan kaget jika kamu tidak bisa melakukannya. Apakah kamu merasakannya dengan jelas? Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang luar biasa? Perasaan saya sama sekali tidak salah. Kata Sun Yeyu, ribuan orang luar biasa yang menjaga puluhan ribu orang biasa bergegas dengan cepat. Saya merasa mereka dapat mencapai penghalang kita hanya dalam waktu 4 jam. Tidak, ada transenden lain yang sangat cepat. Dia melepaskan diri dari pasukan besar dan datang ke sini sendirian. Petik 2. Datang ke sini sendirian. Dahuyu bertanya, mengapa ini ada di sini? P5092 tiba-tiba berkata, mungkin ini akan membalikkan keadaan. Dia berbalik untuk menemukan tentara untuk dikemudikan, dan sekelompok orang menyambutnya ke arah datangnya pihak lain. P5092 tiba-tiba merasa bahwa kedatangan yang tiba-tiba ini bukan musuh, tetapi seorang teman. P5092 berkata, apakah Anda ingat bahwa kami juga menghadapi situasi ini ketika kami berada di Gunung Zuoyun? Ketika semua orang mengira ribuan orang luar biasa yang datang. Mata Dahuyu berbinar, maksudmu serigala di padang rumput? Ya, P5092 mengangguk. Setelah berpuluh-puluh menit, aku melihat Hasan mengendarai kuda perang di depan semua orang di hutan belantara. Kuda itu setinggi awan gelap, dan tampak tidak normal. Dahuyu telah mendengar bahwa kuda perang di padang rumput telah berevolusi. Jika kuda perang semacam ini dibesarkan dengan kuda perang Central Plains, kuda perang Central Plains akan sulit diproduksi. Saya melihat Hasan duduk di atas kuda dan berkata dengan keras, saya di sini untuk melaporkan surat itu atas perintah tuan saya.
Serigala mengendarai puluhan ribu kuda dan ternak dari belakang sebagai alat transportasi untuk Anda. Tuan itu berkata, Anda harus melakukannya sekarang. Cara mundur dengan tergesa-gesa. Bab 1244, Keyakinan Mutlak. Tidak lama setelah Hasan tiba di barier nomor 144, semua orang melihat serigala yang mereka kenal muncul di Cakrawala, dalam pertempuran di Gunung Zuoyun. Serigala merobek formasi barbar dan tampak sangat ganas. Namun, sekarang semua orang melihat serigala, mereka merasa ramah dari lubuk hati mereka. Hanya saja Dahuyu tidak mengerti, mengapa tuan rumah Anda tahu bahwa kami telah mengalami kesulitan dalam mengevakuasi pengungsi. Biasanya, komunikasi antara barat laut dan padang rumput terputus, bagaimana pihak lain tahu. Hasan berpikir untuk waktu yang lama, meskipun aku tidak terlalu memahaminya, ini adalah keahlian tuanku. Setelah Yan Liuyuan menjadi dewa dan memperoleh kemampuan untuk hampir berbicara hukum, banyak orang secara bertahap lupa, bahkan kemampuan terbaiknya adalah keberuntungan. Yan Liuyuan tahu bahwa waktunya sangat singkat, tetapi dia tidak tahu cara cepat membantu Ren Xiaosu. Jadi dia memberikan berkat yang beruntung kepada Ren Xiaosu, dan kemudian dengan santai bertanya kepada Hasan, menurutmu, apa yang dihadapi tentara barat laut sekarang? Hasan agak takut untuk menjawab pada saat itu, bagaimana Anda bisa bertanya kepadanya tentang hal yang begitu penting? Kata Yan Liuyuan, jawab saja. Hasan berkata, jika musuh sulit untuk bersaing dengan waktu ini, seperti yang dikatakan tuannya, maka mereka harus mundur dengan tergesa-gesa, tetapi ada begitu banyak pengungsi. Saya khawatir retret tidak akan selesai dalam waktu. Yan Liuyuan mengangguk pada waktu itu, dan kemudian memerintahkan Hasan dan serigala untuk maju selangkah untuk mendukung Angkatan Darat Barat Laut di barier nomor 144. Serigala mengusir kuda dan ternak mereka seperti anjing gembala, dan akhirnya menyusul pada saat yang paling kritis. Berkat dan pertanyaan dan jawaban yang beruntung menghasilkan reaksi yang luar biasa. Ini adalah keterampilan yang telah dikuasai Yan Liuyuan sejak lama. Pada saat ini, Dahuyu sangat gembira ketika mendengar apa yang dikatakan Hasan, serigala-serigala itu manusia, dan serigala-serigala itu besar dan kuat. Sehingga satu serigala dapat duduk di atas 2 atau 3 orang. Ditambah dengan kawanan, itu sudah cukup untuk mengevakuasi perempuan dan anak-anak tua dan muda. Penghalang nomor 144, yang dulunya ramai dengan kegembiraan, kini cukup kosong. Pengungsi dengan cepat berkumpul di gerbang kota di bawah organisasi Angkatan Darat Northwest. Pada awalnya, semua orang melihat bahwa serigala masih sedikit takut untuk mendekati, apalagi para pengungsi. Sejujurnya, bahkan para prajurit Angkatan Darat Barat sedikit takut pada serigala. Serigala-serigala ini sangat kuat. Tapi tak lama kemudian semua orang menemukan bahwa serigala berperilaku sangat baik, mereka bahkan tidak bergerak ketika seseorang mendekat. Dan bahkan mengambil inisiatif untuk berbaring dan membiarkan mereka naik ke punggung mereka. Bahkan jika seorang anak menarik rambutnya saat memanjat, mereka tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, tetapi tampaknya terbiasa dengannya. P5092 melihat pemandangan ini dan berkata kepada Dahuyu, masalah evakuasi terpecahkan, dan divisi lapangan ke-6 dapat mengganggu musuh tanpa gangguan. Dahuyu berkata, atau divisi lapangan ke-6 juga akan mundur bersamanya. Pokoknya, para pengungsi dari garis depan juga bergerak ke belakang. P5092 menggelengkan kepalanya, tidak, divisi lapangan ke-6 harus membeli lebih banyak waktu untuk saudara-saudara di belakang. Saya telah melihat rencana pertahanan mereka. Menurut kecepatan musuh yang semakin maju, garis pertahanan belakang harus stabil. Selain itu, para pengungsi tidak mundur begitu cepat. Musuh telah memekanisasi pasukan, dan mudah untuk disusul. P5092 adalah seorang jenius yang memerintah, dia hanya perlu melihat rencana penempatan tentara yang bersahabat untuk mengetahui bagaimana bekerja sama. Zhang Jinglin tidak pernah meminta mereka menahan musuh selama 2 hari, tetapi P5092 tahu betul bahwa ini adalah tanggung jawab divisi lapangan ke-6. Pertahanan adalah proyek yang sangat rumit. Northwest juga memiliki berbagai garis pertahanan sebelumnya, tetapi masalahnya adalah bahwa musuh-musuh yang mereka bayangkan sebelumnya tidak memiliki jumlah yang begitu besar. Oleh karena itu,
musuh yang dihadapi berbeda, jadi semuanya perlu disesuaikan kembali. Jika Anda masih mengambil set sebelumnya, saya khawatir Anda akan menderita kerugian besar. Selain itu, meskipun serigala dan sapi datang untuk membawa pengungsi dalam perjalanan mereka, para pengungsi ini dengan sarana transportasi hanya puluhan ribu. Masih ada lebih dari 1 juta pengungsi yang masih berjalan di sepanjang 4 penghalang. Mundur dari penghalang 144 ke bagian belakang garis pertahanan adalah 481 km, yang terlalu lama untuk orang biasa berjalan kaki. Jika orang-orang ini yang lagi menyimak channel Dongeng Donghua dan dikalahkan oleh musuh, itu adalah bencana. Dahuyu menghela nafas, baiklah, kalau begitu kamu semua berhati-hati. Serahkan para pengungsi kepadaku, dan pelecehan tentara musuh adalah atas namamu. Jangan khawatir, P5092 berbalik dan berjalan ke penghalang, di mana ada puluhan ribu tentara dari Angkatan Darat Barat Laut menunggunya. Setelah datang ke Barat Laut, Ren Xiaosu memenuhi semua janjinya kepadanya. Tidak ada intrik, tidak ada perebutan kekuasaan, tidak ada hambatan untuk perang saudara, hanya berjuang untuk kelangsungan hidup api manusia. Bahkan jika tentara dari perusahaan Tinder asli hanya insinyur, Ren Xiaosu setuju. Terkadang P5092 merasa bahwa datang ke Northwest sendirian mungkin merupakan pilihan yang paling tepat dalam hidup Anda. Sekarang, Ren Xiaosu telah melakukan semua yang dia janjikan. Maka P5092-nya secara alami tidak bisa hidup sesuai dengan kepercayaan pihak lain. Divisi lapangan ke-6 ditakdirkan untuk menjadi kapal yang terisolasi dan tak berdaya di hutan belantara, menghadapi gelombang tsunami sendirian. Namun, P5092 bukan pertama kalinya menghadapi tsunami semacam itu. Setelah kembali ke barak, Black Fox telah memerintahkan divisi lapangan ke-6 untuk bersiap-siap, dengan ratusan pengangkut personel diparkir, dan setiap prajurit penuh energi. Meskipun semua orang sedikit takut, ketakutan tidak ada artinya. Para ksatria juga berdiri di tim, dan P5092 berkata kepada Li Yingyun. Meskipun kamu tidak bertanggung jawab untuk berkelahi dengan kami, karena kamu bergabung dengan kami, kamu harus mematuhi perintah. Ini mungkin tidak sangat sopan, tetapi masih di depan. Lebih baik. Para ksatria saling memandang dan tersenyum, dan Zhang Qingqi tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kami tahu betul, Anda hanya memperlakukan kami sebagai prajurit biasa. P5092 mengintegrasikan semua ksatria ke dalam pasukan tempur dari 22 pejuang T5 dan menggunakannya sebagai pisau tajam yang tak terkalahkan di saat-saat paling kritis. Di utara barier nomor 111, Luolan mengemudi dengan panik ke utara. Di sepanjang jalan, ia dan Su Men berganti mobil, mengemudi siang dan malam. Bagasi mobil dipenuhi dengan bensin, cukup untuk mendukung mereka mencapai Fort 178. Tapi yang paling perlu dikhawatirkan sekarang bukanlah masalah mobil, tetapi senja mengejar dari belakang. Luolan melihat ke belakang dari kaca spion, dan melihat bahwa langit penuh dengan awan gelap. Itu bukan awan gelap yang sesungguhnya, tetapi menyerang kawanan burung. Luolan bergumam, King Zhen, kita masih lebih dari 200 km jauhnya dari titik pertemuan yang kau sebutkan, tapi kurasa kita mungkin tidak bisa melewati masa itu. Jalan antara barat laut dan barat daya sudah diperbaiki dengan baik, tetapi meskipun demikian, dibutuhkan lebih dari 1 jam bagi kendaraan untuk menempuh jarak lebih dari 200 km. Mobil dapat melaju lebih cepat, tetapi masalahnya adalah begitu kecepatan melebihi 200, batu kecil di jalan dapat membunuh semua orang. Lagi pula ini bukan trek balap profesional, dan perawatannya tidak begitu sering. King Zhen juga melirik ke belakang, tapi sepertinya dia tidak panik sama sekali. Zhou Qi cemas pertama, kamu berbicara, kita semua akan mati ketika kamu melihatnya. Tidak ada yang namanya sungai di dekatnya, jadi aku tidak bisa melarikan diri sekarang. King Zhen tersenyum dan berkata, apa urgensinya? Jika orang di sini benar-benar Ren Xiaosu, saya memiliki keyakinan mutlak padanya, yakinlah, dia akan tiba tepat waktu. Begitu suara itu jatuh, semua orang di dalam mobil mendengar peluit siulan dari utara mendekat dengan cepat. Di Cakrawala, kereta uap melaju dengan kecepatan penuh. Ren Xiaosu tidak menunggu di titik pertemuan, tetapi langsung membanting ke arah selatan. Bab 1245, Ben Lei.
Awan gelap di langit menutupi matahari, dan guntur di tanah seperti genderang. Awan gelap ini dan Bentley mengejar kendaraan off-road di depan mereka, jalan lurus ke utara seperti garis hitam panjang yang tergambar di tanah, dan ujung garis hitam terus dihancurkan oleh senja. Bentuk tubuh saat senja terlalu besar, dan ketika melewatinya, jalan dan tanah dasar rapuh seperti tanah menabrak yang belum dipertahankan untuk waktu yang lama. Monster-monster di tanah ini mengerikan, tetapi kita mungkin masih memiliki kemungkinan untuk membersihkannya dengan senjata yang berat. Kuncinya adalah benda-benda ini di langit. Apa artinya kita bisa berhenti? Luolan melihat ke kaca spion dan berkata dengan cemas. Di masa lalu, meskipun burung-burung di langit sangat agresif, mereka membangunkan kesadaran wilayah udara mereka dan menyerang semua benda terbang yang memasuki wilayah udara. Tetapi mereka tidak secara aktif menyerang manusia. Beberapa orang mengatakan bahwa elang di beberapa tempat akan menangkap anak-anak sebagai makanan, tetapi mereka masih dalam kisaran perburuan yang normal. Tapi sekarang, burung-burung ini menjadi terlalu menakutkan setelah dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Yang paling penting adalah bahwa manusia tampaknya tidak memiliki sarana untuk memeriksa dan menyeimbangkannya. Senapan mesin dapat menembak, tetapi burung-burung di langit jauh lebih fleksibel daripada senapan mesin untuk menyesuaikan sudut pemotretan. Ketika kereta uap muncul di cakrawala, Luolan jatuh ke ekstasi. Ren Xiaosu ada di sini, hahaha, aku berkata Ren Xiaosu pasti tidak akan mengecewakanku. Zhou Qi bergumam, ini yang dikatakan King Zhen barusan, kamu tidak mengatakannya. Luolan melangkah akselerator ke bawah dengan sembarangan, dan kemudian tersenyum. Semua orang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengatakan hal yang sama, tetapi intinya adalah bahwa kita tidak akan mati setelah Ren Xiaosu datang. Aku sudah berada di kereta uap, dan jendelanya anti peluru. Saya tidak percaya bahwa burung-burung itu dapat menembus kereta uap Ren Xiaosu. Tampaknya Ren Xiaosu tidak pernah mengecewakan Luolan sejak dia melarikan diri dari Barrier 0. 113. Tanpa Ren Xiaosu, Luolan akan mati 5 atau 6 kali. Luolan meledakkan throttle ke bawah, mesin kendaraan off-road membuat suara menderu. Putaran mesin langsung meningkat, dan gas buang melewati pipa ke ruang turbin. Dan kemudian langsung mendorong baling-baling ke supercharge dengan cepat. Ketika kecepatan mesin meningkat, kecepatan pembuangan gas buang dan kecepatan turbin juga meningkat, tekanan dan kepadatan udara meningkat. Dan bahan bakar di dalam mobil sepenuhnya terbakar secara instan. Kendaraan off-road hitam itu seperti binatang buas, melaju kencang lagi. King Zhen dan yang lainnya semua erat berpegangan pada sandaran, merasakan adrenalin karena melarikan diri melonjak. Awalnya, Luolan tidak bisa mengemudi sangat cepat. Lagi pula, kecepatannya terlalu cepat, dan mungkin monster di belakangnya tidak menyusul mereka, dan mereka mati dalam kecelakaan mobil. Tapi sekarang mereka tidak perlu peduli dengan semua ini. Yang perlu mereka lakukan hanyalah bertemu dengan Ren Xiaosu, dan kemudian Ren Xiaosu akan terus melarikan diri bersama mereka. Pada saat yang sama, senja di belakang melaju kencang, menembus bayangan yang diselimuti oleh awan gelap. Kereta uap di utara, kendaraan off-road di selatan, dan senja adalah seperti gambar seperti konflik paling keras di hutan belantara, yang akan bertabrakan. Kendaraan off-road semakin dekat dan lebih dekat ke kereta uap, dan Luolan dan yang lainnya memiliki rasa antisipasi yang lebih kuat. Namun, ketika kedua belah pihak akan bertemu, Luolan secara bertahap menginjak rem, tetapi Ren Xiaosu melewatinya dengan mengendarai kereta uap. Ren Xiaosu duduk di depan mobil dengan wajah tenang. Ketika kedua mobil lewat, angin konvektif besar menggerakkan pakaiannya. Cerobong kereta uap memuntahkan asap hitam besar di belakang Ren Xiaosu, dan Ren Xiaosu tampak seperti dewa di depan kereta. Luolan dan King Zhen keluar dari mobil dengan kaget dan berbalik untuk melihat ke selatan. Saya melihat kereta uap itu sedang melaju kencang menuju awan gelap yang mengamuk, jauh ke selatan. Di seberangnya ada segerombolan burung yang menutupi langit, dan senja yang menakutkan di tanah, dan kereta uap belum melambat. Dari jauh, Ren Xiaosu tidak hanya datang untuk menyelesaikannya, tetapi juga untuk memecahkan bahaya terbesar yang tersembunyi di masa depan. Tunggu. Bisakah Ren Xiaosu mengalahkan monster itu? Zhou Qi berkata dengan kaget, dia tidak akan mati, kan? King Zhen dan Su Men juga mengerutkan kening,
tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Hanya Luolan yang tiba-tiba ingat bahwa kadal tokek bernama Dini Pagi sehingga Ren Xiaosu yang dipanggil di kerajaan penyihir terlalu mirip dengan yang mengejar mereka di belakangnya. Meskipun warna di pagi hari lebih terang, warnanya merah menyala, tetapi ini hanya coklat. Namun, dengan penampilan kadal yang sama, waktu penampilannya hampir sama, jika tidak ada hubungan antara kedua kadal, Luolan sama sekali tidak percaya. Sebelum Luolan bertanya tentang asal-usul pagi itu, Ren Xiaosu menjawab dengan jujur. Oleh karena itu, Luolan tiba-tiba menelan dan berkata, aku bilang kamu mungkin tidak percaya. Monster ini mengejar kita mungkin hewan peliharaan Ren Xiaosu. Dia punya hewan peliharaan lain. Dia seharusnya menebak Zhou Qi. King Zhen dan Su Men menatap Luolan dan Zhou Qi pada saat yang sama. Zhou Qi juga mengangguk, Ren Xiaosu memiliki hewan peliharaan dengan ukuran yang sama dengan itu, tetapi ini hanya dapat dikendalikan oleh kecerdasan buatan. King Zhen adalah yang paling cerdas di antara mereka berempat, monster ini hidup di kawah Gunung Jingshan. Jingshan adalah tempat di mana laboratorium Tinder 039 berada. Tinder menyebut tempat ini manifestasi. Jadi, jika kadal tokek ini adalah peliharaan Ren Xiaosu, maka Ren Xiaosu adalah subjek 001. Petik 2. Kalau tidak, semua orang tidak dapat menjelaskan hubungan antara monster ini dan Ren Xiaosu. King memiliki bukti bahwa kedua kadal ini hidup di dalamnya 100 tahun yang lalu, dan beberapa dealer telah mendengar deru di dalam. Tentu saja itu hanya legenda saat itu, dan sekarang legenda telah dikonfirmasi. Kedua kadal ini ada 100 tahun yang lalu, dan mereka adalah hewan peliharaan Ren Xiaosu, jadi Ren Xiaosu setidaknya berusia lebih dari 100 tahun. Subjek yang suka mengenakan jubah hitam pernah berkata kepada Li Yingyun, ia mencari subjek yang paling sempurna. 001. Itu adalah dewa yang nyata, dan mungkin telah tercampur dalam kerumunan. Tubuh eksperimental, ini adalah kosakata yang mengintimidasi. Namun, ketika Luolan tiba-tiba menyadari bahwa Ren Xiaosu adalah subjek 001, dia merasa istilah ini sepertinya tidak terlalu menakutkan. Subjek percobaan harus menjadi subjek eksperimental. Dia seharusnya berhasil. Itu harus berbeda dari yang berkulit abu-abu. Luolan dengan tegas berkata, King Zhen, jika dia tidak menyebutkannya sendiri, jangan pernah memberitahu orang luar. Petik 2. Yah, King Zhen setuju, faktanya, jika dia bisa dengan jujur memberitahumu bahwa itu adalah peliharaannya, dia sudah mengidentifikasi dirinya sendiri. Ini adalah cara mempercayai kamu. Tunggu, Zhou Qi berteriak, Ren Xiaosu akan bertabrakan dengan kadal dan awan gelap. Haruskah kita mundur ke tempat yang lebih jauh? Jika Ren Xiaosu belum mengalahkannya, akan lebih mudah bagi kita untuk melarikan diri. Luolan tidak memiliki temperamen yang baik. Kamu punya sedikit tulang belakang, bisakah kamu melakukannya? Ren Xiaosu ada di sini untuk menyelamatkan kita, bagaimana kita bisa meninggalkannya dan melarikan diri? Intinya adalah bahwa tidak ada sungai di sini, dan kami tidak dapat membantu, Zhou Qi meraung. Itu tidak bisa, kata Luolan, bagaimana jika aku bisa membantu? Aku akan mati di sini jika aku tidak bisa membantu. Pada saat ini, Ren Xiaosu berdiri dari depan mobil, dan kemudian meraih asap hitam dari cerobong asap. Saat berikutnya, sebuah tangan tiba-tiba muncul di antara awan hitam burung di atas langit, dan jari telunjuk dan jari tengah yang ramping langsung menjepit 4 kartu. Wajah kartu 9. Lengan Ren Xiaosu menarik dan gerbang bayangan ditutup, tetapi keempat kartu itu tertinggal di udara. Sekop, hati, tongkat, dan intan pada kartu-kartu itu sepertinya memiliki reaksi kimia. Pakaian itu mulai bersinar, dan kemudian energi agung yang tak tertandingi meledak. Luolan dan yang lainnya menyaksikan dari kejauhan, dan lampu merah tiba-tiba muncul di awan hitam di langit. Cahaya yang tersembunyi di balik awan gelap, seperti lahar di celah batu, terlihat tenang namun sangat marah. Sebelum Luolan dan yang lainnya bisa melihat dengan jelas, mereka melihat bahwa awan gelap itu retak dengan sinar cahaya, seperti dibelah oleh cahaya. Dan semua energi dari 4 kartu meledak terakhir meledak. Semua kelompok burung berubah menjadi api dan abu dalam sekejap. Wajah kartu adalah 9, yang cukup untuk menutupi area seluas 800 meter dan menghancurkan semua nyawa di daerah ini.
Namun, 9 juga merupakan kartu terbesar yang telah ditarik oleh Ren Xiaosu sejauh ini. Bukan karena dia adalah nasib buruk, tetapi bahwa dia bertukar lebih banyak terima kasih koin untuk skill stone. Seperti yang sering dikatakan dahulu Zhang Husheng, semuanya untuk Daxing Barat Laut. Daxing Northwest sekarang menjadi mantra. Sama seperti Luolan dan Zhouqi dikejutkan oleh kembang api yang meledak di langit, mereka melihat pintu bintang besar tiba-tiba terbuka di depan kereta uap. Luolan bergumam, ini dia, ini dia. Begitu suara itu jatuh, dini hari di pintu langit berbintang bergegas keluar dan membanting ke senja yang akan datang. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau di Yisulai, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.